Hama-hama yang sudah menyerang itu banyak juga bertaburan di lahan-lahan para petani. Nah, seperti ini contohnya. Pada turun. Ini memungkinkan bahwasanya akan lebih mengurangi dalam penyerangan. Tanaman cabai 2024. Yang di sini dengan tampakan background dominan tanaman jagung yang ditumpang sari pakai cabai. Nah, di sini ada situasi dan kondisi yang baru terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Tuban. Para petani mayoritas 100% semuanya itu menanam cabai dan didominasi oleh cabai rawit. Bagian kecil yang menanam cabai keriting. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pola tanam, sistem tumpang sari, penanaman untuk orang-orang sekitar. Di sini menggunakan pola sistem tanam jarak rapat ya, yang dalam kapasitas lebar jarak tanam jatuhnya jagung ini lebih kurang 75 cm dan jarak jatuh lebih kurang 40 cm. Nah, di lahan ini ada hal yang paling menarik bisa teman-teman ambil di sini, yaitu tentang bagaimana cara melakukan penanaman. Yang di sini kelihatannya itu seperti yang teman-teman lihat ya, dengan bibit tanaman cabai yang sangat-sangat mempunyai volume kecil sekali. Namun dari berbagai titik wilayah yang saya survei, baik dengan milik saya pribadi, di lahan ini lumayan volume tanaman cabai yang masih begitu kecil sekali, namun mempunyai sisi kelebihan yang sangat luar biasa. Ini perlu teman-teman jadikan acuan dan pembelajaran juga yang sekiranya membutuhkan dan masuk di channel ini. Kondisi tanaman cabai di 2024 ini juga penuh tantangan dalam melakukan penanaman. Nah, di sini dengan kapasitas hanya mempunyai ketinggian sekian persen, bisa dibilang ini hanya sekitar 20 cm, 20 sentian ya ini. Namun dikala tanaman atau bibit cabai yang begitu muda ini ditanam, itu mempunyai kelebihan yang sangat signifikan sekali, yaitu tentang perkembangan daripada pertumbuhan tanaman cabai ini, yang ketika kita tanam dengan umur sekian atau volume ketinggian yang masih muda dan pendek-pendek ini, kelihatannya pendek, namun ketika ditanam dan ada curah hujan yang lumayan baik seperti saat ini, maka bibit tanaman cabai yang ditanam ini akan langsung hidup. Ini adalah sisi daripada kelebihan tanaman bibit cabai yang masih muda dan kecil. Namun dikala posisi curah hujan yang begitu kurang, apalagi yang di bulan-bulan lalu yang sangat kurang, itu beresiko tinggi bagi tanaman cabai yang masih kecil dan muda. Nah, di lahan ini yang tanaman cabai masih sangat-sangat kecil sekali, namun di 4 hari sampai saat ini curah hujan sangat-sangat standar dan luar biasa. Apalagi ini baru saja
selesai atau baru saja hujan yang dengan kapasitas sangat tinggi sekali intensitasnya. Untuk kondisi daripada tanaman jagungnya yang ditumpang sari bawahnya dengan tanaman cabai ini, dengan kendala yang sama juga, yaitu tentang adanya serangan-serangan hama ulat yang masuk pada tanaman-tanaman jagung katek kita ya. Nah seperti ini, itu bisa diprediksikan bahwasanya tanaman jagung pada akhirnya nanti ketika dipanen itu mempunyai kapasitas yang sangat kurang atau di luar standar seperti itu, dikarenakan apabila sudah terserang oleh hama-hama ulat seperti ini, nah ketika dipencet seperti ini keluar getahnya, bahkan keluar ulatnya. Nah seperti ini, ada sisa-sisa kotoran yang telah digiling. Nah seperti ini. Seperti itu untuk kondisi tanaman jagung yang ditumpang sari dengan menggunakan tanaman cabai. Nah seiring dengan perkembangan curah hujan, mudah-mudahan ini optimal setiap hari. Hama-hama yang sudah menyerang itu banyak juga bertaburan di lahan-lahan para petani. Nah seperti ini contohnya, pada turun ini memungkinkan bahwasanya akan lebih mengurangi dalam penyerangan tanaman atau jagung kita. Kembali lagi di pola sistem tanaman cabai yang kondisinya saat ini sudah terlihat sekali bahwasanya tanaman cabai ini sudah hidup dan tinggal keberlanjutan dalam menangani seperti melakukan pemupukan menggunakan ZA dan Ponska ataupun yang lainnya. Yang tanaman di sini dengan kondisi yang sudah dilakukan pemupukan juga, maksud saya itu diberi pupuk kandang. Nah seperti ini, kohe ayam ya ini, yang mayoritas orang sini menggunakan kohe ayam memang, yang dicampur dengan dedek angkrek atau sekam padi mentah ya. Nah mayoritas bibit cabai yang ditanam para petani di sini di lahan ini itu masih sangat kecil sekali, namun mempunyai jarak rapat. Ini dimungkinkan bahwasanya menghindari terjadinya banyak kematian yang nantinya akan terjadi di lahan. Biasanya seperti itu. Walaupun ada juga tampakan-tampakan yang memang ada yang tinggi seperti ini, kisaran 40 sentian lah, namun hanya di beberapa baris saja, alias tidak menyeluruh. Namun yang bibit kecil itu mendominasi sekali. Tapi yang bisa diambil sisi positifnya, ketika bibit ini masih usia muda dan kondisi tanah sangat memungkinkan alias mempunyai curah yang sangat basah sekali, maka prosentase daripada hidupnya tanaman-tanaman cabai ini akan baik sekali. Seperti ini kondisinya, dengan tampakan pucuk-pucuk yang sudah memar hijau bergradasi warna kuning. Ini tandanya bahwasanya tanaman-tanaman cabai yang ditanam ini sudah pada hidup seperti ini. Bisa dibilang ini 0, sekian persen tingkat layu dan kematiannya. Walaupun juga ada, nah seperti ini. Tapi seperti ini pun itu nanti juga bisa kembali tumbuh atau bertunas seperti ini. Nah seperti ini, kembali bertunas itu bisa.
Makanya tanaman cabai itu bisa dibilang tanaman yang gampang-gampang susah, dikarenakan kalau hidup itu hanya ditanam ala kadarnya pun itu sudah bisa hidup dengan baik. Namun kalau memang tidak hidup, maka akan banyak tanaman-tanaman yang kelihatannya itu hidup dan nantinya itu layu dan mati seperti itu. Nah, seperti ini kondisinya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sekilas, di satu lahan ini sudah banyak tanaman-tanaman cabai yang memang sudah 100% itu nampak hidup dan mulai bisa dirawat. Oke, sekian video dari saya, semoga ada sisi positif yang bisa diambil. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.